Halo, selamat siang sahabat Karyono. Kembali lagi kita berjumpa di podcast pendidikan. Saat ini saya akan ngobrol santai bersama dengan teman saya tentang tema bullying. Di balik profesinya sebagai guru, ternyata teman saya ini pernah mengalami masa-masa pahit, masa-masa sedih yang dia rasakan pada saat di sekolah. Untuk itu, silahkan dengar dari sharing teman kita, teman saya, Ibu Ani. Silahkan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak. Halo, nama saya Mariani Buntom. Saat ini saya seorang guru bahasa Inggris di Kota Bekasi. Nah, untuk pengalaman mengajar saya sudah pernah mengajar di Kalimantan Barat juga, di daerah pedalaman, dan sudah pernah mengajar juga di daerah Jakarta. Oke. Nah, untuk pengalaman saya tentang bullying. Nah, pada saat kecil semasa SD, saya termasuk orang yang visioner, punya semangat tinggi dalam belajar. Makanya semasa SD itu saya itu selalu mendapat peringkat pertama dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, fase bullying itu terjadi di masa SMP. Tepatnya di semester 1 di kelas 1 SMP ya pada saat itu. Nah, itu terjadi di kelas saya. Yang bullying itu teman-teman sekelas saya yang cowok semua. Nah, itu terjadi pada tepatnya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada saat gurunya datang kasih topi apa ya kemarin ya, lupa. Cuma teman cowok ini bilang, Bu, saya boleh puji Mariani nggak, katanya. Puji gimana, kata gurunya. Dia itu cantik banget loh Bu, cantiknya udah kayak bemo, katanya. Saya kaget, waduh, bemo yang gimana sih? Nah, setelah itu selama di kelas 1 saya selalu dibully, dikatain bemo. Sampai pada satu hari saya pernah nangis dan mereka tetap kejar saya, kejar sampai ke ruangan teman saya di kelas sebelah. Saya ngadu sama teman saya. Nah, di situ teman saya bilang, ya udah kamu sabar aja ya ngadepin orang kayak gitu. Nah, setelah itu saya pulang sekolah. Setelah pulang sekolah saya ngadu sama orang tua. Saya cerita sama bapak saya pada saat itu. Saya bilang, Pak, teman-teman saya ngejekin saya bemo. Kenapa sih saya bilang begitu? Terus bapak saya cuma bilang gini, kamu cuma dibilang kayak gitu doang nangis. Jadi anak jangan bermental tempe. Bapak saya cuma bilang kayak gitu. Jadi anak jangan bermental tempe. Iya. Ibu tadi sudah bercerita tentang bullying pada saat masa SMP. Nah, terus sudah bercerita kepada bapaknya. Kira-kira ibu waktu di sekolah bercerita nggak dengan guru kelas atau guru yang terdekat dengan ibu untuk menceritakan hal itu? Kalau bercerita sih Pak, saya nggak bercerita. Kenapa? Karena pada saat terjadinya pembulian, guru tersebut malah tertawa, menganggap itu bercandaan. Sementara saya merasa, aduh, sakit banget nih dibully begitu. Mungkin pada saat itu mereka belum paham apa arti bully. Terus setelah selesai dari ibu guru yang tentu responnya tidak proaktif istilahnya ya, tidak menanggapi apa yang ibu ceritakan, kemudian ada perasaan-perasaan kita, adalah perasaan-perasaan, guru ini bagaimana sih? Saya seperti ini kok dibully, kok malah tidak memberikan solusi. Nah, terus ada nggak perasaan untuk misalkan, saya balas dendam ke teman saya aja, kalau begitu kok guru aja nggak memberikan yang terbaik dari cerita-cerita kesedihan saya. Nah, itu bagaimana perasaan itu? Kalau untuk balas dendam sih, saya balas dendamnya yang positif Pak.
Saya mau nunjukin sama mereka semua kalau saya bisa lebih dari yang mereka bayangkan. Kalau mereka sering membuli saya bemo yang pada akhirnya membuat saya menjadi pendiam dan merasa nggak berharga kayak gitu, saya mau nunjukin sama mereka kalau saya ini bisa. Terus ini, lah ingin menunjukkan bisanya itu tadi, ya, ingin menunjukkan saya bisa, tidak dikatakan seperti bemo tadi, ya kan? Nah ini menarik sekali nih. Nah, di dalam keseharian setelah di sekolah dikatakan ibu terus masih bertahan tetap ini. Nah, sekarang saya pertanyaannya sekarang ini kan ibu sekarang profesinya jadi guru. Nah, kira-kira dari profesi guru ini apakah ada perasaan saya ingin sama dengan guru saat kemarin, kalau ada anak yang dulu saya diem aja lah, atau ibu ingin mengedukasi siswa kalau ada kejadian-kejadian yang sama yang pernah dirasakan oleh ibu? Kalau saya sebagai guru, saya ingin mengedukasi siswa agar tidak membuli teman yang lain. Karena pembulian ini termasuk pembunuhan karakter. Saya sempat ngerasa kayak gitu waktu dibully. Dulunya saya seorang yang energik, tiba-tiba setelah dilakukan pembulian, saya malah jadi pemalas. Dari yang rajin belajar peringkat pertama, dari masa SMP sampai SMK, saya itu selalu peringkat terakhir. Malas belajar, bahkan nyaris tinggal kelas, Pak. Jadi setelah kejadian itu malah justru yang tadinya peringkat jadi drop. Ya. Dan ada lagi satu fase di mana saya benar-benar pengen nyerah, give up. Oh, sampai segitunya ya? Iya, karena saya dulu kan waktu SMK juga saya ngekos. Jadi kalau di kos kan bebas. Nah di situ saya benar-benar ngerasa kesepian, nggak punya teman, nggak ada yang mau berteman sama saya. Terus saya pergi ke apotek, lupa beli obat apa, tapi saya ambil obat sampai banyak saya minum. Tujuannya biar lepas dari mengakhiri, karena saya merasa nggak berharga. Cuma pada saat itu entah kenapa, ya terjadinya cuma demam seminggu doang. Berarti itu nggak kan sampai. Iya berarti Tuhan belum bertindak ke situ ya, tetap ada sebuah katakanlah dari kejadian itu sunat itu menjadi pengalaman ibu dan menjadikan sebuah akhirnya jadi sebuah motivasi jadi guru sekarang ini. Nah ini pertanyaannya selanjutnya begini Bu, saya simpulkan dalam arti dalam kehidupan hari-hari di sini, apakah di dalam kehidupan sekarang ini waktu ibu mengajar di sekolah-sekolah yang tidak pernah mengajar, ada nggak ibu menemui siswa yang kasusnya sama dengan ibu? Kalau yang menemui ada sih. Ada beberapa. Terus bagaimana untuk supaya anak itu tidak terjadi hal yang sama yang terjadi pada ibu? Yang pertama sih saya mengingatkan kepada teman-temannya agar tidak membuli, agar saling menghargai sesama teman kan. Nah yang kemudian kepada anak yang dibully saya berusaha beri semangat. Misalnya saya beri semangat. Jadi semangatnya kayak bilang kata-kata motivasi. Gak apa-apa berbeda itu unik. Wah, good. Biasanya saya bilang kayak gitu. Karena saya ngerasa sendiri juga, ngerasa saya berbeda, tapi gak mungkin dong Tuhan nyiptain kita nggak ada tujuan. Betul. Baru sadar. Oh iya, berarti ini yang dilakukan ibu ya kalau melihat siswa-siswinya atau murid-muridnya ada sesuatu kejadian yang istilahnya ada sedikit mengarah ke bullying. Nah, kemudian dari pembicaraan tadi yang begitu bagus dari pengalaman ibu untuk hari ini, dari kapan waktunya ya kan, kemudian bagaimana cara mengatasi, terus pernah mengalami depresi dari bullying tadi. Nah, ini saya kembali mengingat kira-kira pesan dan kesan ibu untuk pesan dan kesan ibu selama mengajar ini supaya diberikan kepada teman-teman supaya bullying ini tidak terjadi bagaimana menurut ibu? Ya untuk pesannya ya pertama untuk orang-orang yang gak ngerasa pede ya. Mungkin setelah terjadinya bully pasti nggak pede.
ya kamu harus jadi diri kamu sendiri, berbeda itu unik. Berbeda itu unik. Oke. Ya. Nah untuk yang membuli, ya kita harus saling menghargai. Oke ya. Oke. Demikian sahabat Karyono, tema hari ini tentang bullying. Apa sih sebenarnya bullying itu? Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok orang lain yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan apa? Untuk menyakiti dan dan yang dilakukan secara terus menerus. Untuk kesimpulan hari ini tentang diskusi saya dengan narasumber saya, teman saya, bahwa dari pengalaman yang dilakukan oleh Ibu Ani selama dia menjadi siswa, kemudian menjadi guru, ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini masih ada terjadi bullying. Untuk itu, mari kita stop bullying, mari kita jauhkan bullying, karena khususnya di lembaga pendidikan ini sebagai salah satu sarana mengedukasi siswa, jangan sampai perbedaan itu menjadi sebuah alasan untuk membuli orang lain. Akhir kata, saya punya kenang-kenangan kata terakhir saya. Pada saat mengalami luka batin, secara emosional saya lawan dengan bentuk kemarahan. Tapi kemarahan, kekecewaan, dan rasa terhina itu saya ubah menjadi energi untuk saya buktikan bahwa saya tidak seperti yang mereka bayangkan. Sekian bersama Karyono Official Podcast Pendidikan.